kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memilih kami untuk ada di tempat ini pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu, Roh Kudus Engkau yang membimbing kami, memberi kami hikmat untuk kami sungguh-sungguh dapat menyelami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mau Tuhan apa yang kami dengar pagi hari ini itu boleh masuk sampai kedalaman roh kami, bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi itu boleh merema dalam kehidupan kami sehingga itu membawa perubahan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di poster yang sudah dibagikan, saya kasih tema hari ini itu berkatnya cukup. Ya, sama-sama bilang berkatnya cukup. Iya, tapi sebelum kita belajar lebih panjang, saya mau mengajukan pertanyaan dulu nih. Tapi sebelum itu, kenapa ini speakernya gemresek ya? Ada yang bisa bantu? Apanya yang dimatikan? Oke, terima kasih Kak Johan. Oke, ya saya mau ajukan beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Siapa, nyala lagi ya. Siapa di sini, bolehlah dimatiin dulu, kalau dimatiin aja mengganggu nggak ya? Ya, saya punya pertanyaan gini Bapak Ibu. Siapa di sini yang punya hobi ngecek saldo ATM? Boleh angkat tangan? Lia, kayaknya bangga banget ya. Siapa yang punya hobi ngecek saldo ATM? Gak apa-apa, gak masalah. Saya juga punya hobi ngecek saldo ATM Bapak Ibu. Entah itu ada isinya, gak ada isinya, yang penting ngecek aja. Yakin gak ada yang hobi ngecek saldo ATM? Semuanya bohong ini ya. Pasti sering lah di M-Banking gitu kan. Udah pasti kosong. Fandi terutama ya. Kalau telepon istrinya, yang gimana piscok hari ini? Ya, dia pasti tampang-tampang suka ngecek saldo ATM. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana perasaan Bapak Ibu ketika melihat saldo ATM itu muncul? Kira-kira gimana perasaannya? Biasa kalau ngecek terus muncul nih nominal angkanya, kira-kira gimana perasaannya? Kaget, iya. Sedih ya, menangis mungkin ya, yang anak-anak muda yang gak punya duit kan menangis sedih gitu, meratapi nasib. Kalau saya biasanya perasaan saya itu tergantung nominal atau angka yang tertera di ATM, itu udah pasti. Coba kalau misalnya kita ngecek ATM, terus uangnya itu segini Bapak Ibu, ada yang bisa baca nggak ini nominalnya berapa? Kita coba belajar baca sama-sama ya, karena saya juga nggak pernah lihat uang sebanyak ini di ATM saya. Ini bacanya 1.633.977.500 rupiah. Coba Om John misalnya bayangin, pas ngecek di BCA gitu, wah ada duit 1 miliar, kira-kira perasaannya gimana? Biasa aja, bohong, nggak mungkin. Kalau Johan nih yang udah punya anak nih yang kebutuhannya banyak, kira-kira perasaan kamu gimana Kak? Kaget, ini duit dari mana gitu ya? Mungkin kebanyakan dari kita kalau ngecek saldo ATM terus muncul angka segini, pasti yang pertama itu jelas bombong. Ya Pak iya Bapak Ibu, pasti bombong ya, senang, lega, minimal kita nggak usah mikirin lagi tagihan-tagihan sales di toko. Ya minimal sekolah anak saya sampai kuliah aman lah, kan udah ada tabungan 1 miliar nih di ATM. Nah tapi coba kalau misalnya nominalnya berkurang, jadi segini. Ini 43.113.257 perak ya. Kira-kira kalau dari 1 miliar terus turun jadi 43 juta, masih seneng gak? Masih lah ya, masih seneng lah ya. Minimal kalau toko hari ini sepi, gak apa-apa lah kan saya masih punya cadangan uang 43 juta, gak masalah. Masih happy, masih aman hidupnya. Tapi seandainya kita ngecek ATM dan hanya ada uang segini, 25.000 ya. Ini kalau di Mandiri ditarik aja nggak bisa Bapak Ibu.
Ya biasanya kalau saya tuh transfer dulu ke teman, terus nanti teman kasih saya cash gitu, karena nggak bisa ditarik. Nah kalau uangnya tinggal segini, siapa di sini yang masih berani berkata, masa depan saya aman dengan 25.000? Ada yang mau hidup hanya dengan 25.000? Fandi uangnya banyak om, jangan salah. Enggak ya, saya yakin kita enggak lagi bisa merasakan perasaan tenang yang sama seperti sebelumnya. Kita enggak lagi bisa merasakan perasaan lega, perasaan bombong yang sama ketika kita punya uang 1 miliar. Begitu kita lihat ATM dan uangnya hanya 25.000, mungkin yang pertama kali kita responi adalah panik. Wah gawat ini, uang saya tinggal 25.000. Nah dari ketiga gambar ini sebenarnya saya mau sampaikan gini Bapak Ibu. Secara nggak sadar, khawatir atau enggaknya kita seringkali ditentukan sama saldo ATM atau saldo tabungan yang kita punya. Contohnya kayak video ini nih, saya punya video singkat ya, bisa dibantu LCD. Nih, reaksi kita terhadap uang itu seringkali ditentukan dari video yang kita mau tonton. Saya juga kadang gitu ya, saya bisa ngomong kayak gini karena saya juga mengalami itu. Begitu awal bulan tanggal 1 dipanggil Om Hensan, semuanya full timer masuk ke kantor Om gitu. Aduh cek M-Banking masih di atas 1 juta itu kayak, wah ayo siapa yang mau ajakin saya nongkrong, saya siap gitu. Tapi begitu masuk tanggal 25, saya biasa udah ngomong sama Fanny nih, bro saya gak punya duit bro, gimana ini bro. Tanggal 25, 26, 27, 30, 31 itu bawaannya gak pengen kemana-mana Bapak Ibu. Di rumah aja, diajak nongkrong males, diajak ngapa-ngapain males, bawaannya sensitif, ada yang nanya sedikit udah pengen marah. Iya gak Bapak Ibu? Biasa yang kerja kantoran nih, yang suka terima gaji, yang cuma numpang lewat, seringkali kita ngalami itu kan. Nah secara tidak sadar kita meletakkan rasa aman, ketenangan, jaminan masa depan itu pada jumlah uang yang kita punya. Kita berpikir kalau uang kita banyak, tabungan ada, deposito aman, semuanya itu terjamin, saya nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Sebaliknya kalau nggak ada uang, nggak punya deposito, nggak punya tabungan, nggak punya warisan, kita berpikir kita tidak terpelihara di masa depan. Padahal saya mau recall kembali firman Tuhan yang pernah disampaikan di minggu pertama ya. Filipi 4 ayat 19 firman Tuhan itu bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu berarti bisa atau enggaknya kita bayar tagihan sales di toko. Bisa atau enggaknya kita bayar hutang. Bisa atau enggaknya kita nyekolahin anak-anak kita. Itu bukan diukur berdasarkan saldo tabungan yang kita punya. Tapi diukur berdasarkan kekayaan dan kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini tema kita masih sama ya. God is my provider atau Allahku adalah penyedia ilahi. Waktu saya coba merenungkan seperti apa sih gambaran Allah penyedia ilahi. Sejauh mana Allah itu akan menyediakan kebutuhan saya. Apakah ada batas-batas tertentu? Apakah ada momen-momen tertentu di mana akhirnya Allah berkata, sudah ya, sudah cukup penyediaanku. Atau sampai sejauh mana penyediaannya? Mungkin kalau toko kita rame, karir kita bagus, penyediaannya akan terasa lancar ya. Oh ya ini Allah menyediakan. Tapi bagaimana ketika toko kita sepi, seperti yang hari-hari ini sedang terjadi, di mana-mana toko sepi, seret semuanya. Apakah kita masih bisa melihat bahwa Allah menyediakan segala sesuatunya buat kita? Nah, waktu saya merenungkan ayat ini, saya tuh ingat kisah Allah penyedia ilahi itu seperti apa. Jawabannya tuh ada di kisahnya Ishak. Mungkin kisah ini udah dibahas minggu lalu ya. Saya dapat perenungan ini tuh di awal bulan September, terus kemarin ternyata sudah dibahas, tapi gak apa-apa kita akan recall kembali supaya ingat.
gambaran dari Allah penyedia ilahi itu sangat jelas tergambarkan itu di dalam Kejadian 26 ya. Kita mau baca ayatnya, maka timbullah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga, which is di dalam tahun kelaparan itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita udah belajar minggu lalu bahwa hal yang dilakukan Ishak secara logika manusia itu enggak masuk. Masa kelaparan dia disuruh menabur. Tapi yang kita perlu ingat di sini yang suruh menabur itu Tuhan, bukan keinginan Ishak. Lalu apa yang terjadi? Ishak menuai 100 kali lipat. Kalau digambarkan, kalau di musim biasa dia bisa menuai 1 kilo gandum, berarti di musim kelaparan Ishak menuai 100 kilo gandum, 100 kali lipat lebih banyak dari musim yang biasa. Nah, poinnya itu bukan ada di bagian Ishak menaburnya. Oke, Ishak menabur, Ishak bekerja sesuai dengan perintah Tuhan, tapi poinnya di sini. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Jadi pemeliharaan ilahi itu terletak pada gini, bukan seberapa keras kita mau bekerja Bapak Ibu. Tapi ini, Tuhan mencurahkan berkatnya atau enggak atas pekerjaan yang kita lakukan. Ya, kalau yang namanya penyediaan Allah itu gini, dia menyediakan bukan hanya ketika masa-masanya itu lagi baik-baik aja. Ketika toko lagi rame, karir lagi bagus, ya dia menyediakan bagi kita. Tapi dia juga Allah yang menyediakan bahkan di masa-masa yang sukar. Dia juga Allah yang mau memberkati kita bahkan di masa-masa yang sulit seperti yang hari ini kita sedang hadapi. Kalau ngomongin penyediaan Allah di setiap musim, saya itu benar-benar mengalami ya Bapak Ibu. Makanya saya bisa cerita, saya bisa sampaikan firman ini. Karena saya sungguh-sungguh mengalami penyediaan Allah yang menurut saya itu enggak masuk akal. Mungkin di beberapa kesempatan saya udah pernah cerita ya, kalau dulu waktu lulus SMA, saya itu hampir tidak bisa kuliah. Karena gini Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk berhitung secara hitungan manusia ya. Di dalam keluarga saya, itu hanya ada satu orang yang bekerja, yaitu mama saya. Mama saya kerja di sebuah toko, selama kurang lebih 30 tahun mengabdi di toko ini. Jangan dikira gajinya besar ya, pasti 10 juta dapet lah udah 30 tahun, enggak. Ini saya terbuka aja karena mama saya udah enggak ada juga, udah enggak bekerja di sana. 30 tahun mama saya kerja di toko, gaji setiap bulan itu hanya 2,8. Terakhir sebelum pensiun itu dinaikkan menjadi 3 juta. Bapak Ibu bisa bayangkan gaji hanya 3 juta menghidupi 3 manusia hidup yang butuh makan dan 2 diantaranya perlu sekolah, yaitu saya sama adik saya. Saya bilang sama mama saya, udah gak usah kuliah, emang kesuksesan saya bergantung dari kuliah atau enggak. Bagi saya gak kuliah juga bisa sukses kok, saya akan buktikan, saya bilang gitu. Tapi mama saya itu kekeh, pengen anaknya kuliah supaya mungkin wawasannya luas atau kenalannya banyak dan lain sebagainya lah. Dan apa yang terjadi hari ini, saya lulus Bapak Ibu. Saya lulus 2 tahun yang lalu, bahkan bukan hanya bisa lulus, tapi waktu saya kuliah, ada satu orang yang Tuhan kirim untuk menanggung biaya kos saya dari awal masuk sampai saya lulus. Saya nggak perlu keluarin uang buat bayar kos. Itu yang namanya penyediaan ilahi. Secara manusia nggak masuk akal, 3 juta bisa nguliahin anak sampai selesai. Bahkan terakhir adik saya juga dikuliahin dengan gaji yang sama, 3 juta. Terakhir mama saya malah udah pensiun. Nah, dari pengalaman itu, saya belajar gini, kalau penyediaan Tuhan itu tidak pernah bergantung pada banyaknya uang yang kita punya. Penyediaan Tuhan tidak pernah bergantung pada rame atau tidaknya toko kita. Tidak pernah bergantung punya atau tidak punyanya kita warisan. Tidak pernah bergantung pada jumlah tabungan
dan tidak pernah bergantung pada faktor-faktor manusia yang lain. Artinya kalau dia mau pelihara kita, ya dia pelihara aja. Kalau dia mau memberkati kita, ya dia berkati aja. Tidak pernah bergantung pada semua hal-hal ini. Makanya Bapak Ibu yang hari ini mungkin di rumah atau di ATM cuma punya tadi 25.000, cuma punya 1 juta, punya 5 juta, mungkin Bapak Ibu nggak punya warisan, nggak punya toko, percaya berkatnya pasti cukup. Amin. Nah, kalau Tuhan menyediakan bukan hanya di musim menuai, tapi juga di musim kelaparan, lantas masalahnya kenapa ada begitu banyak orang Kristen yang sampai hari ini tetap tidak mengalami penyediaan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang merasa katanya Tuhan sediakan, kok aku masih kekurangan, katanya Tuhan sediakan, kok hutangku masih banyak. Nah, hari ini kita mau belajar 3 cara Bapak Ibu, 3 cara paling simpel, paling praktikal yang bisa kita lakukan supaya penyediaan ilahi itu benar-benar kita alami. Nah, kita langsung aja cara yang pertama, cara paling klise ya, itu adalah dengan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu enggak sesederhana yang Bapak Ibu bayangkan ya. Mengandalkan Tuhan itu berarti dengan sadar, ya pemikiran kita sadar, jiwa kita sadar, melibatkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar hanya dari 1 perikop ini, yaitu di Lukas 5. Kita mau belajar konsep mengandalkan Tuhan itu seperti apa. Dalam Lukas 5 ayat yang pertama, firman Tuhan gambarkan seperti ini. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau nelayan itu sudah ke tepi pantai, sudah turun dari kapal dan sedang membasuh jala, itu berarti mereka baru mau berangkat atau sudah pulang? Baru mau berangkat atau sudah pulang? Sudah pulang karena mereka sudah turun, jalannya itu sudah dicuci, artinya mereka sudah mau pulang. Nah, coba kita lanjut di ayat berikutnya. Ia atau Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, perhatikan apa yang Simon katakan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Pertanyaannya, berapa banyak di antara kita hari ini yang sedang mengalami keadaan seperti Simon? Sepanjang malam bekerja keras tapi tidak mendapat apa-apa. Rasa-rasanya saya udah kerja dari pagi sampai sore. Bahkan hari Minggu aja toko saya tetap buka. Tapi kenapa hutang gak mengecil-mengecil? Kenapa ekonomi saya kayak gini-gini aja? Kenapa saya selalu kekurangan? Padahal saya udah bekerja keras. Nah, jangan-jangan bagi setiap kita yang merasa sudah bekerja keras sepanjang malam dan tidak mendapat apa-apa, jangan-jangan itu gini, kita bekerja keras hanya dengan kekuatan diri sendiri. Coba kita baca ayat selanjutnya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Simon baru mengalami penyediaan ilahi ketika dia mengundang Yesus masuk ke dalam perahunya. Melibatkan Tuhan dalam perahu bisnis kita, perahu karir kita, perahu keuangan rumah tangga kita, itu penting Bapak Ibu. Kan Yesus itu sumber, kita percaya bahwa dia sumber, amin. Kalau dia sumber, masa kita jauh-jauhin sumbernya? Kalau dia sumber, ya bahwa dia masuk ke dalam perahu kehidupan kita. Kebanyakan orang
gagal mengalami penyediaan Tuhan karena apa? Bukannya mengandalkan Tuhan, tapi lebih suka mengandalkan warisan. Bukannya mengandalkan Tuhan, lebih suka mengandalkan koneksi. Gak apa-apa lah, kayak gini-gini aja. Di Komsel itu banyak kok teman-teman yang mau bantu saya. Banyak kok yang mau kasih pinjam utang ke saya. Ya, mengandalkan saudara-saudara yang kaya, mengandalkan kakak adik yang kaya. Nah, masalahnya gini Bapak Ibu, mau sebanyak apa warisan yang kita punya, tabungan yang kita punya, mau seramai apapun toko kita hari ini, suatu saat semuanya itu bisa hilang. Kayak hari ini siapa yang menyangka kalau keadaan ekonomi akan menjadi sesulit seperti sekarang? Gak ada yang menyangka. Nah, kalau ujung-ujungnya kita kembali ke Tuhan, kenapa gak dari awal kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya sumber? Itu yang pertama, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita bukan hanya diminta mengundang Yesus masuk ke dalam perahu. Oke Tuhan, Tuhan masuk dalam perahu tapi duduk aja gak usah ngomong. Enggak, tapi yang kedua kita juga perlu memasang telinga untuk mendengar tuntunannya. Ya, perhatikan ayatnya. Di ayat yang ke-6 kan Simon bilang ya, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon bukan hanya mengundang Yesus masuk dalam perahunya, tapi dia mendengar apa yang Yesus suruh dia lakukan. Sehingga dia melakukannya dan apa yang terjadi dan setelah mereka melakukannya. Kapan Simon mengalami penyediaan ilahi? Setelah mereka melakukannya. Kita hanya akan mengalami penyediaan Tuhan saat kita mau berjalan sesuai tuntunannya. Ishak menuai di masa kelaparan karena apa? Karena dia mendengar tuntunan Tuhan untuk menabur. Bapak Ibu yang mau buka toko, buka usaha baru, mau melamar pekerjaan, coba tanya dulu sama Tuhan. Tuhan mau gak ya kalau aku buka usaha ini? Tuhan boleh gak ya kalau aku mendaftar di perusahaan ini? Tuhan bisa gak ya kalau aku buka cabang di kota ini? Tanya dulu sama Tuhan. Saya selalu percaya dengan prinsip yang Om Hensan ajarkan ya. Prinsipnya tuh gini, kalau Tuhan yang utus, Dia pasti yang urus. Kalau Tuhan yang suruh kita buka toko ini, maka Dia yang akan bertanggung jawab. Sama halnya ketika Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan, lalu perusahaan utus Bapak Ibu untuk pergi keluar kota, mengerjakan sesuatu, pastikan semua akomodasi kita ditanggung perusahaan. Ya hotel, ya kendaraan, ya makan, semua dihandle sama perusahaan. Karena apa? Perusahaan yang utus, kita tinggal lakukan. Sama dengan kekristenan, waktu kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka Dia yang akan bertanggung jawab atas semua yang kita butuhkan. Karena apa? Kan Dia yang suruh. Kan Tuhan yang suruh saya buka toko ini. Kan Tuhan yang suruh saya ada di tempat ini. Kan Tuhan yang suruh saya melamar pekerjaan di sini. Waktu saya jadi full timer, saya juga bilang gitu sama Tuhan. Tuhan, teman saya punya mobil, teman saya udah punya rumah, teman saya bisa lakukan ini itu segala macam. Kok saya masih kayak gini ya? Terus saya bilang aja sama Tuhan, ya udah nggak apa-apa, kan Tuhan yang suruh saya ke sini, maka Tuhan yang pasti akan urus kehidupan saya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu kelola. Jadi kita itu bukan hanya diminta untuk mengandalkan Tuhan, bukan hanya diminta untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Yang ketiga, yang gak kalah penting, kita harus belajar yang namanya mengelola berkatnya Tuhan. Karena gini Bapak Ibu, penyediaan Tuhan itu sifatnya pasti. Karena tadi kita udah baca ayatnya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya surga itu enggak akan pernah kekurangan untuk menyediakan kebutuhan kita. Berarti pemeliharaannya itu pasti Bapak Ibu. Tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa dibatalkan. Itu pasti. Tapi masalahnya gini, berkatnya itu dari surga buat kita itu sudah pasti cukup. Keputusan kitalah yang menentukan penyediaannya itu jadi benar-benar cukup atau jadi enggak cukup. Saya kasih contoh paling sederhana gini. Misal kita dikasih berkat
sebulan 2 juta. Gak usah banyak-banyak karena ngitungnya susah nanti ya Bapak Ibu. Kita dikasih berkat sebulan 2 juta. Dari point of view-nya Tuhan atau dari sudut pandangnya Tuhan, waktu Tuhan memberkati kita dengan uang 2 juta itu, bagi Tuhan kamu cukup dengan uang segini. Mungkin maksudnya Tuhan 2 juta itu 1 juta buat biaya makan. Nih saya kasih contoh. Nih bagi Tuhan 2 juta cukup nih. Bagi Tuhan itu 2 juta ini kamu bikinlah 1 juta itu buat makan. 500.000 buat bayar kontrakan atau cicilan rumah. Bayar listrik 300.000, bayar SPP anak 200.000. Pas, cukup. Bagi Tuhan udah pas berkatnya segitu. Tapi keputusan kitalah yang menentukan 2 juta ini jadi cukup atau jadi nggak cukup. Udah tahu nih budget makan ini sebulan kayaknya cuma bisa 1 juta. Tapi tiap hari nongkrong di luar, jajan-jajan di kafe, beli ini beli itu. Udah tahu nih bayar listrik cuma ada uang 300.000. Nyalain AC dari pagi sampai ketemu pagi lagi, nyalain TV 24 jam. Ya, terus di pertengahan bulan ketika uangnya habis, kita bilang apa? Mana Tuhan? Katanya Tuhan sediakan, katanya Tuhan cukupkan. Kok aku kurang sampai tanggal 25 udah habis uangnya? Salah siapa? Salah Tuhan? Apakah Tuhan kekurangan berkat untuk menyediakan kebutuhan kita? Enggak. Tapi seringkali itu jadi salah kita. Karena apa? Tidak bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan. Coba deh, saya juga belajar merefleksi diri ya. Saya di sini bukan guru, bukan expertise, tapi saya juga belajar Bapak Ibu. Karena anak muda namanya ya, pakai uang kan pasti pengennya hambur-hambur gitu. Tapi saya belajar ketika tanggal belasan tuh uang udah habis, saya coba cek, ini tuh sebenarnya salahnya ada di mana sih? Kan Tuhan kasih berkat itu cukup. Bahkan di perumpamaan talenta juga dikatakan setiap orang yang diberi talenta itu kan uang ya, bukan skill, bukan kemampuan. Talenta itu bicara tentang uang. Setiap orang yang dipercayakan talenta, mau 1, mau 2, mau 5, semua itu dipercayakan sesuai dengan kesanggupan. Itu berarti berapapun nominal yang hari ini kita pegang, kita sanggup untuk kelola. Masalahnya bisa atau enggak, mau atau enggak mengelola. Kadang-kadang kita merasa enggak cukup, itu bukan karena Tuhan kekurangan dana untuk mencukupkan kita. Tapi keinginan kitalah, gaya hidup kitalah yang menjadikan berkat itu jadi enggak cukup. Saya baca survei kecil-kecilan di internet. Dan menurut hasil survei itu menunjukkan ketika orang punya pendapatan 3 juta, harusnya pengeluarannya berapa Bapak Ibu? Ketika kita tahu nih penghasilan saya sebulan itu kurang lebih 3 juta. Harusnya pengeluaran kita berapa? Ya 2 juta, 2,5. Paling ngepres 3 juta, pas gak ada sisa. Tapi berdasarkan survei apa yang terjadi? Ketika orang punya gaji atau berkat 3 juta, maka pengeluarannya itu jadi 4 juta. Terus ketika mungkin dipromosi sama Tuhan nih, tokonya dikasih rame, terus dinaikin pendapatannya jadi 5 juta. Begitu 5 juta, harusnya pengeluarannya berapa? Tetap 4 juta. Kalau digaji 3 juta, kita teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan gak cukup, pengeluaran saya itu 4 juta sebulan. Oke Tuhan naikin berkatnya jadi 5 juta. Harusnya jadi cukup gak Bapak Ibu? Jadi cukup. Tapi begitu penghasilan 5 juta, pengeluaran gak bisa 4 juta. Harus 6 juta. Oke lah, mungkin Tuhan sabar ya, Tuhan sabar. Udah nih saya kasih kamu toko rame, dikirim sampai keluar kota. Penghasilan sebulan 10 juta. Harusnya begitu kita terima 10 juta, cukup nggak Bapak Ibu? Cukup, karena pengeluarannya harusnya tetap 4 juta. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita dipercaya berkat semakin besar, pengeluaran jadi semakin besar juga. Tiba-tiba pengen beli jam tangan mahal lah, baju yang biasa beli di Shopee 30 ribuan sekarang maunya beli di mall, sebulan sepatu gonta-ganti 3 kali, jajan-jajan di luar terus. Nah, mau berapa banyaknya berkat yang kita terima, mau Bapak Ibu dipercaya 20 juta, 30 juta, 50 juta, kalau kita tidak bisa mengelola, selamanya kita akan bilang tidak cukup. Jadi pengelolaan itu juga penting. Kemarin kan kita belajar menabur dan menuai. Hari ini kita belajar mengelola berkat. Nah, saya bukan expertise keuangan,
Saya bukan ahli ekonomi, sampai hari ini saya masih belajar Bapak Ibu. Apalagi saya masih muda ya, masih 25 tahun. Saya bisa pastikan Bapak Ibu yang duduk pagi hari ini itu jauh lebih ahli dalam hal pengelolaan uang daripada saya. Tapi karena saya yang diberi kesempatan untuk ngomong di depan, izinkan saya untuk membagi 3 prinsip keuangan kerajaan Allah. Ini tuh nilai yang Om Hensan ajarkan sama saya dan itu merema sungguh-sungguh dalam hidup saya. 3 prinsip ini adalah 3 cara pengelolaan uang menurut prinsip kerajaan Allah. Cara yang pertama tuh ini Bapak Ibu, menerima. Cara pengelolaan yang pertama itu menerima, iya dong. Kalau enggak menerima lebih dulu, apa yang mau dikelola? Kalau kita enggak ada berkatnya, kita mau kelola apa? Kan enggak bisa. Nah, penyediaan ilahi, kita harus tahu ini, penyediaan ilahi itu bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain di rumah. Oh Allah menyediakan, ya nggak usah kerjalah di rumah aja, bukan. Penyediaan ilahi itu bukan hanya kita tunggu uang turun dari surga, tunggu ada orang yang kasih sama kita, enggak. Penyediaan ilahi itu juga terjadi waktu kita bekerja. Justru waktu kita bekerja, berkatnya itu turun. Ishak mengalami penyediaan ketika dia tidur-tiduran di rumah. Enggak, di masa kelaparan dia keluar Bapak Ibu. Menabur ya, di sawah mungkin itu siang-siang. Udah tahu masa kelaparan, ngapain kerja keras. Tapi dia lakukan itu karena Tuhan yang suruh. Simon mengalami penyediaan saat apa? Saat dia menolakkan perahunya lebih dalam ke laut. Saat dia bekerja. Saya searching di Google ya. Di Indonesia usia produktif itu usia 15 sampai 64. Saya korting lah 15 sampai 55, mungkin 55 ke atas kan udah masuk lansia ya. Nah buat kita yang merasa masih ada di usia produktif, bekerja sungguh-sungguh. Ya mumpung masih bisa kerja, masih bisa buka toko, kerja keras boleh nggak? Boleh, siapa bilang kerja keras nggak boleh? Boleh, asal ada Tuhan di dalamnya. Karena kerja keras tanpa Tuhan itu juga sia-sia. Nah, saya mau bilang sama anak-anak muda yang belum lansia ya, belum masuk usia lansia, mungkin udah gak sekolah, bekerja maksimal ya. Cari uang yang sungguh-sungguh, kalau bekerja di perusahaan, bekerjalah yang maksimal. Bapak Ibu yang mungkin umur 30, 40 masih punya toko, lakukan yang terbaik dengan pekerjaan yang kita punya. Mungkin yang oma-oma, yang opa-opa kan udah gak kerja, menerimanya dari mana kan gak bisa bekerja? Ya dari uang, dari anak kan pasti kirim uang nih. Atau yang masih sekolah, ya dari uang sangu. Berapapun berkat, bagaimanapun caranya, kalau kita harus menerima lebih dulu. Ya, kenapa kita harus menerima Bapak Ibu? Karena tadi ya kalau nggak menerima nggak bisa dikelola. Kerja maksimal, kerja sungguh-sungguh, bekerja keras itu membuat gini Bapak Ibu. Supaya apa yang kita terima itu juga maksimal. Waktu kita bekerja sungguh-sungguh, kita bekerja keras bersama Tuhan, masa Tuhan gak membuat perbedaan. Masa berkatnya itu gak dibedakan antara yang malas dengan yang rajin bekerja. Pasti ada perbedaan. Kalau kita mau terima berkat yang maksimal, ya bekerjanya harus maksimal. Jangan malas-malasan. Nah yang kedua, setelah menerima, mengelola. Saya itu punya prinsip pengelolaan tuh gini. Yang pertama, itu bikin yang namanya budgeting. Atau sederhananya itu pos-posan. Pos-posan itu contohnya kayak tadi Bapak Ibu, kayak ini. Misal udah tahu nih kita punya berkat 2 juta. Oh iya saya punya berkat 2 juta. Kalau saya biasanya begitu saya terima berkat, yang pertama harus saya keluarkan itu untuk perpuluhan. Karena saya diajarin perpuluhan itu adalah persembahan kudus milik Tuhan. Itu berarti berkatnya itu jangan dipotong dulu. Ini gaji saya bulan ini buat bayar listrik dulu. Buat bayar utang dulu, buat beli ini dulu, buat beli itu dulu, nanti sisanya baru buat perpuluhan. Enggak, itu namanya udah gak kudus. Harus yang pertama itu untuk perpuluhan. 2 juta, misal 200.000 perpuluhan. 100.000 ada benih untuk ditabur. Kita belajar minggu lalu ya. Saya juga punya benih untuk ditabur. Entah nanti Tuhan gerakkan untuk menabur kemana, itu urusan belakangan. Tapi sisihkan dulu benih untuk ditabur. Karena kalau nggak dipisahin, itu ujungnya pasti kemakan Bapak Ibu. Terus 500.000 untuk jajan sebulan misal. Terus 200.000 buat beli skincare, namanya cewek ya Bapak Ibu kan beli skincare, sabun, sampo dan lain-lain.
500.000 untuk nabung atau investasi. Nah ini yang kedua, investasi. Saya nggak tahu Bapak Ibu belajar investasi apa, mungkin saya nggak suka investasi, nggak ngerti gimana caranya. Ya udah berarti ditabung di bank, di celengan atau di mana tahu. Ada yang suka emas untuk dibelikan emas. Nah 500.000 sisanya masukin yang namanya dana darurat. Saya nggak bisa jelasin terlalu panjang apa itu dana darurat, tapi intinya dana darurat itu gini, cadangan uang ketika sesuatu tiba-tiba terjadi. Dalam Alkitab itu ada contohnya, kalau Bapak Ibu ingat, ketika Yusuf masuk dalam 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, hikmat Tuhan bilang apa sama Yusuf? Selama 7 tahun kelimpahan, jangan kamu habiskan bahan pangannya. Bahan pangan selama 7 tahun kelimpahan itu, kamu sisihkan sebagian untuk cadangan ketika kamu masuk di masa kelaparan. Nah, berkat yang kita punya hari ini itu juga jangan dihabisin semua Bapak Ibu. Jangan ada ya orang itu berpikir gini, wis foya-foya aja, makan enak, pergi ini, pergi itu, beli ini, beli itu, kan besok ada gaji lagi. Nah itu prinsip yang salah ya, begitu kita dipercaya berkat, sisihkan sebagian untuk dana darurat. Fungsinya apa dana darurat? Untuk ini Bapak Ibu, kalau motor tiba-tiba harus servis, kalau anak tiba-tiba masuk rumah sakit, kalau genteng di rumah tiba-tiba bocor dan butuh uang untuk bayar tukang, minimal kita punya cadangan dana untuk pengeluaran-pengeluaran tidak terduga seperti itu. Jadi jangan dihabiskan semua untuk makan. Nah, saya mau cerita. Terus terang Bapak Ibu, setiap bulan saya itu dikasih uang 1 juta sama seseorang. Tuhan utus orang ini untuk menolong saya, itu nominalnya 1 juta sebulan. Gunanya buat apa? Buat bayar listrik dan BPJS di rumah saya. Jadi selama setiap bulan itu saya diberi sama seseorang 1 juta. Nah masalahnya gini, itu kan uang saya nggak kerja dong, saya dapat cuma-cuma, saya dapat karena kemurahan hati Tuhan aja. Pertanyaannya, kalau saya mau habiskan listrik sesuka saya, boleh nggak? Boleh dong, saya mau nyalain AC dari pagi sampai pagi lagi juga nggak masalah, kan ada uangnya 1 juta. Tapi saya belajar mengelola bahkan dari uang yang bukan hasil kerja keras saya. Itu kan uang cuma-cuma, biasa kan kalau kita dikasih, nanti juga dapat lagi, toh dikasih. Tapi enggak, saya belajar, saya diajarin Tuhan itu untuk mengelola. Uang 1 juta itu, saya di rumah tuh punya 2 AC. Saya pastikan AC di kamar saya itu cuma boleh nyala seminggu sekali Bapak Ibu. Maksimal 2 kali, kalau sumuk banget udah gak kuat ya, saya baru nyalain. Kenapa? Karena kalau 2 AC itu nyala semua, 1 juta itu jadi gak cukup. Makanya saya mikir gimana ya caranya supaya 1 juta yang Tuhan berikan buat saya ini cukup. Ya udah, saya ngalah, saya nggak pakai AC. Udah mau panas, mau apa, mau pakai singlet, pakai apa, udah nggak apa-apa. Yang penting tagihan listriknya nggak membengkak. Nah, kalau uang 1 jutanya lebih, saya gunain buat apa? Buat jajan? Nggak pernah. Saya nggak pernah pakai uang 1 juta itu buat jajan, buat beli baju, buat beli sepatu, itu nggak pernah. Karena saya tahu berkat itu khusus untuk bayar listrik. Makanya ketika uangnya lebih, apa yang saya lakukan? Saya taruh uang itu di celengan, gunanya buat apa? Buat suatu saat ketika orang itu nggak lagi tergerak menolong saya bayar listrik, saya udah punya cadangan uang untuk membayar listrik. Saya percaya Tuhan pasti sediakan sekalipun orang itu nggak memberikan kepada saya, tapi saya belajar untuk mengelola bahkan dari berkat yang bukan hasil kerja saya. Nah, mengelola itu penting Bapak Ibu, budgeting, pos-posan, oh ini untuk bayar ini anak, oh ini untuk makan, oh ini untuk bayar listrik, itu penting. Supaya apa? Pengeluaran kita itu enggak membengkak. Saya pacaran sama Andre, ini Andre ada di sini ya, pulang boleh tanya. Saya pacaran sama Andre selama 3 tahun, kami sepakat hanya boleh mengeluarkan uang sebulan 200.000 buat jajan di luar. Kami ketemu setiap hari Senin, dan itu cuma ada uang 200.000. Pelit temen sih, uang enom kak, eman-eman. Enggak, kenapa? Kami tahu ada prioritas lain yang lebih penting daripada sekedar jajan di luar. 200.000 itu kalau minggu depan pengen ke McD yang kayaknya gak enak ya, makan di pinggir terus. Ya kalau minggu depan mau ke McD, hari ini harus makan nasi lengko. Misalnya akhir bulan jalan-jalan ke Gucci sama Fandi kayaknya enak ya. Gucci kan mahal ya Bapak Ibu, yang 2 tang itu kan 50.000 ya satu orang. Kalau akhir bulan kami mau ke Gucci, 3 minggu sebelumnya kami harus makan di angkringan.
Kalau misalnya wis kepepet banget pengen jalan-jalan tapi kami budgetnya nggak cukup, apa yang kami lakukan? Kami just tip, Bapak Ibu. Pernah ya, mungkin ada yang langganan-langganan just tip saya cari dana tambahan. Supaya apa? Supaya nggak over budget dari uang itu. Nah itu yang namanya budgeting, supaya pengeluaran kita nggak habis hanya dimakan, hanya dibeli baju, hanya dibeli sepatu. Nah kalau ngomongin budget kan kadang, loh budget-budgetan mumet, nanti apa ya jadi saklek gitu kan kalau udah di budget, berarti ya aku kalau pengen beli ini nggak ada dong uangnya. Nah saya punya cerita gini, kalau Bapak Ibu nanti keluar lihat di depan, saya itu punya helm baru. Ya, saya punya helm baru gara-gara apa? Helm saya yang lama itu sering dihina sama Fandi, Bapak Ibu. Setiap kali ketemu Fandi itu selalu dikata-katain, helm kamu bodoh, tak buang ya, tak buang. Akhirnya saya merasa, oh saya butuh beli helm. Karena udah gak safety, nanti saya ditilang sama Om Todo lagi. Kan harus safety ya. Tapi masalahnya gini Bapak Ibu, tadi kan saya udah bilang, saya itu budgeting. Nah masalahnya dalam budget saya, itu gak ada uang, gak ada berkat untuk beli helm. Uangnya nggak cukup karena udah buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Habis, udah nggak ada buat beli helm. Apa yang saya lakukan? Saya jualan boci, saya jualan bakso aci buat beli helm. Nah itu yang namanya budgeting. Ketika ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu inginkan dan budgetnya nggak ada, ya berarti bekerja lebih keras lagi. Tapi jangan lupa melibatkan Tuhan di dalamnya karena Tuhan pasti akan menyediakan waktu kita bekerja. Nah itu. Saya nggak bisa ngomong banyak karena terbatas oleh waktu ya. Tapi yang kedua, selain menerima, kita harus mengelola berkat. Terserahlah Bapak Ibu dengan rumah tangga masing-masing, pendapatan masing-masing, pengeluaran masing-masing. Silahkan minta hikmat Tuhan. Minta Tuhan yang menolong Tuhan dengan berkat segini. Bagaimana saya harus mengelolanya. Berapa yang harus saya tabur, berapa yang harus saya tabung, berapa yang harus saya habiskan untuk makan. Gimana Tuhan caranya? Bapak Ibu silahkan minta Roh Kudus memimpin, tapi yang pasti harus dikelola. Yang ketiga, yang terakhir, itu jangan lupa memberi. Menerima, mengelola, baru memberi. Sebagai orang Kristen, kita bukan hanya diajar untuk menabung, menyimpan untuk diri sendiri, bekerja untuk diri sendiri, enggak. Tapi firman Tuhan juga suruh kita untuk menabur. Kita harus tahu bahwa dalam berkat yang kita punya, sekecil apapun berkatnya, selalu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Saya itu baru nyadar ya di ayat ini, itu ternyata gini Bapak Ibu. Setelah mereka menangkap sejumlah besar ikan ya, jala mereka mulai koyak, lalu mereka yaitu Simon memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Waktu Simon mengalami penyediaan ilahi, dia mengalami kelimpahan dalam bentuk ikan, dia itu enggak simpan ikannya sendiri. Logikanya gini Bapak Ibu, namanya nelayan, penghasilan satu-satunya itu dari ikan. Kalau saya jadi Simon, mungkin saya akan berpikir, wah hari ini kelimpahan nih, ikannya banyak, udahlah saya simpen aja, siapa tahu besok sepi, siapa tahu besok nggak dapat apa-apa. Kalau besok nggak dapat apa-apa, minimal hari ini saya udah menimbun. Tapi Simon gak egois. Dia memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Artinya ada nelayan-nelayan lain yang dia panggil untuk dia bagikan ikan yang dia peroleh. Nah ini konsep memberi Bapak Ibu. Prinsipnya tuh gini, cukup untuk saya, limpah untuk orang lain. Bagi saya cukup ketika ada lebihan, berarti itu hak yang orang lain harus terima. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan di ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Apa yang terjadi kalau limpah dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Artinya gini, berkat Tuhan itu cukup buat saya. Kalau ada lebih itu untuk berbuat baik. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dari berkat yang kita punya, berapapun nominalnya, itu selalu ada 2 hal ini. Ada roti untuk kita makan,
ada benih untuk kita tabur. Benih kalau dimakan itu keloloten Bapak Ibu, ya kan? Yang dimakan itu roti, benihnya jangan dimakan. Berarti dalam berkat kita selalu sisihkan benih untuk ditabur kepada orang lain. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Hanya orang yang menabur yang akan mengalami pelipat gandaan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam uang. Kamu akan diperkaya dalam segala macam emas? Enggak. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi memberi, menabur itu juga penting. Jangan hanya simpan untuk diri sendiri, tapi tabur untuk orang lain. Saya punya benih, itu enggak banyak Bapak Ibu. Enggak nyampe 100.000. Tapi Tuhan ajar saya untuk terus menabur. Kalau misalnya bulan ini enggak digerakkan, kan kadang memang, oh kayaknya belum deh, enggak ada yang kita itu terbeban untuk menabur. Ya udah, saya simpan benihnya untuk bulan depan. Bulan selanjutnya ketika Tuhan gerakan, saya tabur. Jangan dimakan semua berkatnya. Karena kalau berkatnya dimakan semua, kita enggak akan mengalami pelipat gandaan. Nah, itu kita belajar 3 hal ya Bapak Ibu, supaya kita sungguh-sungguh mengalami penyediaan ilahi. Yang pertama, melibatkan Tuhan, menjadikan dia sebagai satu-satunya sumber. Yang kedua, mengikuti arahannya Tuhan. Tuhan mau kemana, Tuhan mau buka usaha apa, Tuhan mau saya kerja di mana, tanya sama Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa menerima, mengelola, dan memberi. 3 prinsip keuangan kerajaan Allah. Ya, itu harus ada, harus satu paket supaya kita didapati sebagai orang yang dapat dipercaya untuk menerima berkatnya. Amin. Ya, udah selesai firman Tuhan sampai di sini. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami diajar pagi hari ini bukan hanya untuk mengalami penyediaan ilahi, tapi kami diingatkan untuk juga belajar mengelola berkat yang kami punya. Seberapapun nominal yang Tuhan percayakan pada kami hari ini, kami tahu itu cukup buat kami. Kami tahu Tuhan mau kami belajar mengelola berkat itu supaya dari berkat itu kami boleh memberkati orang lain. Ingatkan kami, beri kami hikmat untuk bagaimana cara kami menerima, bagaimana cara kami mendapatkan berkat itu, bagaimana cara kami bekerja, bagaimana cara kami mengelola keuangan rumah tangga kami, dan kepada siapa kami harus memberi, menabur. Tuhan yang tuntun umat-Mu pagi hari ini waktu mereka pulang dari tempat ini, mereka sungguh-sungguh menghidupi apa yang mereka dengar pagi hari ini. Kami mau Tuhan, di hidup kami sungguh-sungguh mengalami yang namanya penyediaan ilahi. Bukan hanya Tuhan mencukupkan kami, tapi Tuhan melipat gandakan berkat kami. Bukan hanya untuk kami simpan, tapi ujungnya untuk kami menabur bagi orang lain. Kau yang memberkati umat-Mu di tempat ini, apapun yang mereka kerjakan, usaha, toko, pekerjaan yang mereka sedang lakukan, bahkan kalau ada di antara kami yang sedang dalam proses mencari pekerjaan, Tuhan yang terus menuntun sebab kami tahu ada berkat waktu kami mau bekerja. Kami bersyukur kami sudah selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan pujikan lagu ini. Sky.
memberkati kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus Kau limpahkan Tuhan pewahyuan-pewahyuan yang baru, Kau singkapkan firman-Mu untuk menjadi berkat, menjadi kepanjangan lidah Tuhan. Memberkati generasi, memberkati jiwa-jiwa orang banyak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Mari terima berkat Tuhan, jemaat Tuhan. Pulanglah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.